Elon Musk. Kita semua kenal nama ini kan? Tesla, SpaceX, Neuralink. Dia nggak cuma ngejalanin perusahaan-perusahaan raksasa itu, tapi benar-benar ngubah industrinya dari akar. Tapi nih yang bikin penasaran, dia itu bukan ilmuwan roket, bukan pakar AI, atau ahli saraf yang dapat gelar dari jalur formal. Jadi gimana caranya? Gimana bisa satu orang nguasain topik-topik yang bikin kepala kita ngebul? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari apa yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Dan jawabannya bukan soal ijazah atau gelar. Malah, Mas punya pandangan yang, ya bisa dibilang cukup nyelekit soal pendidikan formal. Kutipan ini benar-benar jadi pembuka yang pas buat ngerti cara berpikirnya yang anti-mainstream. Cara berpikir yang akhirnya bikin dia nemuin metodenya sendiri buat belajar. Oke, untuk memahami metodenya, kita harus lihat dulu kritiknya terhadap pendidikan. Emangnya apa sih yang salah dengan sistem tradisional menurut Mas? Coba bayangin, Musk itu sempat loh daftar program PhD fisika di Stanford, salah satu universitas paling top di dunia, tapi dia cuma bertahan 2 hari. Iya beneran, 2 hari. Kenapa? Karena menurut dia, sistem pendidikan formal itu justru malah menghambat proses belajar yang cepat dan benar-benar dalam. Nah, ini dia nih perbedaan utamanya. Musk ngerasa sekolah itu terlalu fokus sama daun-daunnya. Detail-detail kecil, fakta-fakta acak, tanpa ngebangun fondasi yang kuat, yaitu batang pohon ilmunya. Kita kan seringnya disuruh ngapalin, bukan benar-benar ngerti, iya nggak? Dan dia ngomongnya lebih belak-belakan lagi soal ini. Buat dia, kuliah itu lebih kayak tempat buat seneng-seneng dan ngebuktiin kalau kamu bisa ngerjain tugas. Bukan tempat buat belajar yang sebenarnya. Makanya, di Tesla, ijazah sarjana itu bukan syarat utama. Yang penting itu bukti kemampuanmu yang luar biasa. Cerita ini keren banget. Waktu Musk mau bikin roket buat SpaceX, dia nggak ikut les atau kursus. Dia malah ngontak Jim Cantrell, seorang ahli sistem satelit, ngerayu dia buat ketemuan, dan minjem buku-buku teks soal propulsi. Roket. Dan dia nggak cuma baca loh, dia bener-bener nelen semua buku itu sampai di titik dia bisa ngobrolin astrodinamika seolah-olah udah jadi kerjaannya bertahun-tahun. Jadi, apa sih rahasia di balik cara belajarnya yang super efektif ini? Jawabannya ada di sebuah metode yang dia sebut pohon semantik. Inilah kerangka kerja yang dia pakai buat nguasain subjek apapun. Konsepnya tuh sebenarnya simpel tapi kuat banget. Bayangin aja pengetahuan itu kayak pohon. Sebelum kamu punya daun yang lebat, kamu butuh batang yang kokoh dan cabang-cabang yang kuat kan? Nah, prinsip-prinsip inti itulah batang dan cabangnya. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah gampang. Pertama, batangnya. Cari dan pahami dulu prinsip-prinsip dasarnya. Kalau di ilmu roket, yaitu fisika dasar. Kedua, cabangnya. Hubungin ide-ide utama yang tumbuh dari fondasi itu. Terakhir, setelah kerangkanya jadi, baru deh kamu tambahin daunnya, yaitu detail-detail yang lebih spesifik. Nah, disinilah letak kejeniusan metode ini. Kebanyakan dari kita kan diajarin buat mulai dari daun, ngapalin tanggal, nama, rumus, tanpa tahu konteksnya apa. Hasilnya, informasi itu kayak nggak punya tempat buat nempel. Dengan pohon semantik, setiap informasi baru punya cabang yang jelas buat nyantol. Jadinya jauh lebih gampang diingat dan dipakai. Tapi kan teori aja nggak cukup. Sekarang, yuk kita lihat gimana Musk menerapkan ini semua di dunia nyata. Gimana caranya dia ngubah tumpukan buku jadi roket yang beneran terbang keluar angkasa. Perjalanannya ini dimulai dari kecil. Dia itu benar-benar kutu buku sejati. Bacanya bisa sampai 10 jam sehari. Bayangin, di umur 9 tahun, dia udah ngelarin seluruh ensiklopedia Britannica. Kebiasaan ini ngebangun fondasi pengetahuan yang luas banget. Tapi kuncinya bukan cuma di jumlah buku yang dibaca ya, tapi apa dan gimana cara dia baca. Dia itu bacanya lintas disiplin, fiksi ilmiah, fisika, biografi, semua dilahap. Ini yang ngebantu dia ngebangun batang dan cabang pengetahuan yang super kuat dan saling nyambung. Pengetahuan dari satu bidang, misalnya fisika, bisa jadi cabang kuat buat ngebantu dia ngerti AI. Nah, ini dia kekuatan pohon semantik dalam praktiknya, nyambungin ide dari bidang-bidang berbeda buat nyiptain inovasi. Membaca itu baru langkah pertama. Yang benar-benar bikin Musk beda adalah yakinannya kalau pengetahuan itu harus diuji lewat praktek langsung. Buat dia, pemahaman sejati itu datangnya pas kita lagi pusing-pusingnya mecahin masalah nyata. Filosofi ini benar-benar nancep banget sampai ngaruh ke cara dia rekrut orang. Dia nggak peduli kamu lulusan mana. Dia pengen denger cerita soal masalah paling susah yang pernah kamu pecahin dan gimana kamu ngatasinnya langkah demi langkah.
Itulah bukti pemahaman yang asli, bukan cuma hafalan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa niru cara ini? Yuk kita rangkum semuanya jadi 3 langkah praktis buat belajar ala Elon Musk. Ini dia, simple banget. Pertama, waktu belajar hal baru, selalu cari dulu prinsip dasarnya. Batangnya dulu, jangan langsung nyemplung ke detail. Kedua, jangan cuma belajar satu bidang aja, baca yang luas. Inovasi seringkali datang dari gabungan ide-ide yang nggak nyambung. Dan yang ketiga, yang paling penting, jangan cuma jadi penonton. Pakai ilmu itu, bikin sesuatu, pecahin masalah. Dan yang paling keren dari semua ini adalah pesannya. Metode ini bisa dipakai siapa aja. Di zaman internet sekarang, hampir semua informasi di dunia ada di genggaman kita. Jadi hambatannya bukan lagi akses, tapi metode belajar yang kita pakai. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kamu. Kalau satu orang bisa belajar sendiri cara bikin roket canggih cuma dari baca buku dan nerapin prinsip dasar, coba bayangin apa yang bisa kamu capai, apa ilmu roket versi kamu. Hal rumit apa yang selama ini pengen banget kamu kuasai? Mungkin sekaranglah waktunya buat mulai ngebangun pohon pengetahuanmu sendiri.